ada apaan sih lu pada ribut-ribut? Ini kamar mandi, mati dah, coba lu cium, katanya gitu. Nah ketika si Risma ini balik badan, tiba-tiba dia langsung shock karena di deket kamar mandi itu dia diprototin, tapi tiba-tiba dia bisa nari gitu loh, memulai dan sambil lu tau gak sih, dia sambil kayak sedikit nyanyi gitu dengan bibirnya komat kamit pakai bahasa Jawa, tapi tiba-tiba dia bisa nari gitu loh, memulai dan sambil lu tau gak sih, dia sambil kayak sedikit nyanyi gitu dengan bibirnya komat kamit pakai bahasa Jawa. Sebenarnya dia mau ngomong ke si Risma, mereka udah mencerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika berlibur di daerah Jogja, cuman banyak mengalami gangguan mistis. Jadi gimana ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Mbak Puan. Halo Mbak Puan. Halo Rizko. Selamat malam Mbak, selamat datang di Lautan Mistis di Priuk. Jauh-jauh dari Jelambar nih Mbak. Iya, terima kasih sudah diundang dulu ya. Oke, terima kasih udah datang. Nah, jadi Mbak Puan mau cerita tentang pengalamannya di Jogja ya? Iya, betul. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Mbak, gimana ceritanya? Jadi ini bisa dibilang kejadiannya dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil sampai yang besar. Jadi awalnya itu dari aroma yang mencurigakan, kemudian ada suara-suara dan juga ada penampakan. Sampai terakhir ada yang kerasukan. Puncaknya sampai kemasukan. Betul. Oh, oke, nah kita lanjut cerita ini Mbak. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, yuk langsung aja mampir di Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Dan juga buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Puan. Jadi gimana ceritanya Mbak? Jadi kejadian liburan ini terjadi tahun 2020 Bang. Waktu itu aku masih kuliah. Nah, aku dan kelima temanku yang lain merencanakan liburan ketika liburan akhir semester 5. Jadi ada 3 cewek dan juga ada 3 cowok. Dan semua nama teman-teman aku juga daerahnya itu akan aku samarkan atas permintaan dan keputusan kita bersama. Nah, sebelumnya kita rencananya mau liburan itu ke Malang gitu. Tapi karena di Malang ini ada satu destinasi yang tutup di tanggal kita mau ke sana, akhirnya kita ganti ke Jogja. Gitu. Cowok-cowoknya ada 3 orang, ada si Rama, kemudian ada Suryo, dan ada si Theo. Cewek-ceweknya selain aku ada yang namanya Widi dan ada yang namanya Risma. Oke. Kenapa kita pilih Jogja? Pertama salah satunya karena Jogja itu banyak destinasi wisata alamnya. Dan yang kedua, salah satu teman kita yang namanya si Rama ini, dia itu udah familiar dengan wisata di Jogja. Gitu. Jadi bisa dibilang dialah guide kita di sana nantinya. Gitu. Mulai dari destinasinya, kemudian tempat penginapannya, juga kereta dan yang lain, itu semua diatur oleh teman aku si Rama ini. Jadi udah dia nih yang ngaturin buat kita semua. Kita terima beres aja sama setor uang waktu itu. Udah ada tour guide nih. Iya betul. Tour guide gratis. Tour guide gratis. Dan dia ini bahkan bukan cuman sekali aja ke Jogja, udah sering. Oh, makanya paham. Gitu. Akhirnya kita berangkat. Waktu itu kita naik kereta. Tapi sebenarnya sebelum kita berangkat ke sana,
ada salah satu pertanda yang dialami oleh teman aku. Yang Pertanda? mana ya pertandanya itu, jadi kita kan naik keretanya itu pagi-pagi. Tapi sebelum kita ke stasiun, kita itu nginep dulu nih, ngumpul di salah satu penginapan yang memang dekat dari stasiun itu. Kita berenam ngumpul di sana. Nah, ketika semuanya udah sampai, jadi setelah kita semua kumpul di hotel, itu teman aku nanya nih, si Risma, kita butuh apa aja sih sebelum kita berangkat? Oh, butuh KTP, butuh ini gitu kan. Akhirnya dia cek tuh tasnya. Ternyata KTP-nya nggak ada. KTP-nya ketinggalan. Iya. Nah, akhirnya dia telepon nih pacarnya, minta dianterin pulang ke rumah buat ngambil KTP-nya. Jadi itu kejadiannya pas malam ya. Memang kita belum berangkat ke stasiun waktu itu. Akhirnya dia pulang nih ke rumahnya, dianterin. Dia cari-cari tuh KTP-nya sambil dia tanya ke mamanya, KTP Risma kemana sih gitu kan. Terus mamanya malah bilang begini, udahlah gak usah berangkat aja daripada nanti kenapa-napa. Kan tadi juga mama udah bilang kayaknya jangan berangkat aja. Jadi memang sebelum berangkat ke hotel ini, mamanya tuh udah bilang tuh kayaknya kamu jangan berangkat aja deh. Gitu. Ditambah lagi KTP-nya nih ketinggalan, mamanya makin berasumsi kayak khawatir gitu loh, takutnya kenapa-napa nih. Tapi karena udah bayar, akhirnya si Risma pun waktu itu nggak peduli lah soal peringatan mamanya. Ya udahlah biarin. Dan gak lama KTP-nya tuh ketemu di selipan baju. Oke. Dianterin lah dia pulang, balik ke hotel lagi. Kemudian pagi-paginya kita berangkat ke stasiun naik Grab Car waktu itu. Itu kayaknya mungkin sekitaran subuh deh, kalau nggak salah. Nyampe di stasiun, kita tuh masih punya banyak waktu sebelum keretanya itu tiba. Nah jadi kita sempetin ada beberapa yang sarapan, dan ada juga yang nyempetin sholat. Salah satunya si Rama ini. Nah kita naik kereta pada hari pagi itu, kemudian kalau nggak salah nyampenya sore deh, sekitaran jam 3. Ya. Ketika nyampe di stasiun, kita itu langsung ke penginapan. Lagi-lagi kita naik Grab Car nih. Oke. Jadi letak penginapannya ini strategis menurutku. Karena nggak jauh dari stasiun dan dia itu dekat dengan keraton. Strategis. Ya, jadi mau kemana-mana itu gampang di sana. Terus kita jalan dan akhirnya sampai di penginapan. Nah, penginapan ini sudah pernah sebelumnya si Rama nginep di sini sama teman-temannya, bukan sama kita. Jadi mungkin entah itu tetangganya, saudaranya gitulah. Jadi dia pilih lagi penginapan itu ketika berangkat sama kita. Pas masuk ke dalam area penginapan, itu ada gapura gede. Baru masuk dalam, kemudian ada deretan kayak tukang pedagang gitu, jualan soto atau apa gitu. Pokoknya kita pernah sarapan di situ juga. Terus ke sebelah kanan ini deretan penginapannya. Jadi penginapannya ini bukan hotel besar ya. Justru karena kayak deretan kamar-kamar gitulah. Habis itu aku notice kok bangunannya kayak udah tua gitu ya, gitu. Tapi waktu itu ya udahlah, namanya juga udah dipilih kan, dan kita udah booking kamar itu untuk 5 hari. 5 hari. 5 hari niatnya. Nah penginapan ini yang jaga itu seorang ibu-ibu. Rumahnya di belakang. Sorry. Penginapan ini yang jaga itu seorang ibu-ibu. Tempatnya ibu ini ada di belakang penginapan itu juga. Jadi nggak jauh, deket banget. Jadi kayak cuma lewat jalan setapak kecil. Nah itu rumahnya si ibunya. Oke. Si Rama ini ngobrol lah sama si ibunya. Kemudian dia bawa kunci. Suruh kita pilih. Pada waktu itu dia kasih 2 kunci, yaitu kamar kedua dan kamar ketiga. Kenapa aku bilang kamar kedua dan kamar ketiga? Karena kamar yang paling pojok itu udah ada isinya. Nah itu mas-mas gitulah, mungkin rombongan anak kampus kayak kita, cowok semuanya. Jadi kamar 2 yang pas di sebelah si rombongan mas-mas ini, dan kamar 3 itu yang di sebelahnya lagi. Si Rama nanya, kalian mau yang mana guys? Katanya gitu. Terus karena kita cewek-ceweknya risih ya kalau di kamar 2, akhirnya kita pilih kamar 3. Jadi
cowok-cowok kamar 2, cewek-cewek kamar 3. Biar nggak pas sama si orang asing ini gitu. Dah, kita dapat kamar itu 3 cewek, 3 cowok. Masuk, hari itu kita nggak kemana-mana. Cuman ke Malioboro aja. Jadi setelah bersih-bersih, kita jalan ke Malioboro, cari makan, pulang lagi ke penginapan. Nah, malamnya karena nggak ada kegiatan, jadi kita main ludo. Main game ludo berenam. Selama main ludo, karena kan namanya main game itu gergetan ya. Kan kita ngomongnya berisik tuh, kenceng. Rame. Bahkan nggak jarang juga kita sampai ngomong kata-kata kotor lah. Tanpa disengaja gitu. Tapi dirasa bosen dan pada ngantuk, akhirnya kita balik lagi ke kamar. Karena pada waktu itu juga yang rombongan cowok-cowok ini, mereka keluar juga pada berisik sambil kayak mabuk gitulah. Jadi kita risih nih. Kita akhirnya masuk ke dalam. Akhirnya hari kedua kita mulai liburan. Pada malam pertama kita nggak ada gangguan yang aneh-aneh. Hari kedua kita liburan dan pertama kita pergi dulu ke stasiun karena mau ambil sewa motor. Jadi ini ada pasangan-pasangan nih Bang. Aku sama si Rama, si Theo sama si Risma, si Theo sama si Vicky, si Risma sama si Suryo. Hari itu kita wisatanya ke daerah Bantul. Di wisata pertama sama kedua itu semua smooth-smooth aja. Sampai akhirnya di wisata yang ketiga, ketika kita lagi pada sibuk foto-foto, kita notice nih, kok si Suryo ini kayak rada menyendiri gitu ya. Akhirnya aku nanya ke si Rama, karena Rama ini memang dekat sama si Suryo. Itu kenapa dia kok gak ikutan foto-foto katanya gitu. Karena aku lihat waktu itu mukanya sedikit pucat. Si Rama bilang, oh si Suryo tuh sebenarnya lagi nggak enak badan, tapi dia nggak mau kalau gue kasih tahu kalian, karena kan biar pada nggak bikin dia pas liburan, jadi kalian tetap have fun katanya gitu. Oke lah, kita akhirnya nggak lama pulang, dan ketika kita udah nyampe di penginapan, itu langsung hujan deras loh. Nah, si Suryo ini yang ngerasa kurang sehat, setelah dia masuk ke penginapan ke kamar, itu dia langsung bersih-bersih tuh, terus tiduran aja. Tapi tiba-tiba si Theo ke kamar mandi nih. Terus pas dia keluar dari kamar mandi, dia ngomong ke si Suryo, kok gue di kamar mandi nyium aroma melati ya? Katanya gitu. Aroma melati? Masa sih? Katanya gitu. Sini. Si Suryo diajak nih ke kamar mandi. Kata si Suryo, iya ya, katanya gitu. Suryo juga cium aroma melati di kamar mandi itu. Habis itu mereka ke depan lagi. Posisinya di situ si Rama ini masih sholat. Nah Rama yang udah selesai sholat, baru si Rama nimbrung juga. Ada apaan sih lu pada ribut-ribut? Ini kamar mandi bau melati dah, coba lu cium, katanya gitu. Si Rama ke dalam nih ke kamar mandi. Anehnya Rama ini gak nyium bau melati. Mereka berdua doang yang nyium? Iya. Terus kata si Rama, ngaco lu, ini mah pewangi ruangan kali. Soalnya memang ada stela digantung, tapi bukan aroma melati stelanya. Karena penasaran, si Suryo sama si Theo ini ke kamar cewek. Mereka ngecek tuh ke kamar mandi. Tapi pada waktu itu kita nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia ngecek kamar mandi kita bau melati apa enggak. Mereka cuman kayak biasa aja gitu. Lagi pada ngapain gitu. Terus dia ke kamar mandi, terus keluar lagi. Ternyata yang bau cuman kamar mandi cowok. Nah, pas di kamar cewek ini, aku juga sempat nanya kan ketika pada bersih-bersih gitu. Karena udah lewat maghrib, kalian pada nggak sholat gitu? Enggak nih, lagi PMS katanya gitu. Ternyata lagi pada PMS tuh temen cewek yang 2 orang lagi. Oh yaudah gitu. Nah ternyata si Risma ini, karena memang dia PMS-nya kayak masih baru gitu, jadi lagi sakit-sakitnya tuh. Dia cuma tiduran aja tuh waktu itu. Sampai akhirnya kita ajak lah cari makan. Berangkat semuanya kecuali si Suryo.
Nggak ikut tuh. Nggak ikut karena si Suryo itu di situ udah kayak lemes banget badannya. Terus dia bilang, ya udahlah kalian aja. Akhirnya si Suryo kita kunciin dari luar. Di kamar cowok. Iya dikunci dari luar. Gak lama kita pulang nih, selesai makan. Terus pas kita datang itu, si Suryo itu memang masih tiduran aja gitu loh. Kita main ludo lah kan di sana, rame-rame. Tapi bosen main ludo. Kan? Sampai akhirnya salah satu temanku, si Rama ini, dia nyeletuk, bosen nih, ke Disneyland Jogja aja yuk. Oke, gitu kan. Tapi di situ yang ke Disneyland cuman berempat. Karena si Risma ini, dia tuh milih buat tidur. Jadi pas kita mau ajak, dia tuh udah tidur duluan. Akhirnya si Suryo kita kuncin lagi. Tambahannya si Risma kita kuncin juga. Dikunciin. Jadi di kamar cewek si Risma yang dikunciin, di kamar cowok si Suryo yang dikunciin. Kita berangkat 2 motor, kita cari Disneyland bermodalkan Gmaps. Jadi kita selama di sana itu selalu menggunakan Gmaps patokannya. Kita cari nih dengan patokan Gmaps itu, tapi udah berkali-kali kita selalu nggak nemu titik Disneyland itu. Dan kita disasarin. Padahal pakai Gmaps ya? Iya, nggak pernah ketemu. Selalu udah belok, nggak ketemu. Sampai akhirnya kita mutusin, balik aja lah yuk. Kayaknya udah nggak bener nih, gitu kan. Oh, ya udah deh, ya udah balik, gitu. Kita cek dari titik kita terakhir menuju ke penginapan kita, itu sebenarnya nggak jauh bang. Tapi lagi-lagi kita disasarin. Dan yang paling epicnya, kita kan udah nyampe nih di titik, kita tuh diarahin buat lurus kalau nggak salah. Tapi di situ udah nggak ada jalan. Udah buntu. Jadi sebelah sini perumahan dan sebelah sini kayak tanah gitu loh, taman apa gitu, ada pagar-pagarnya. Pas kita udah mentok, si Theo dan juga si Widi ini turun dari motor, jalan nih, dia mau mastiin ada jalan apa enggak, sambil mendekat ke arah si taman yang ada pagarnya tadi. Buru-buru dia langsung balik ke motor. Terus dia bilang, guys balik cepetan, kita di kuburan. Kita disasarin di kuburan bang. Itu pakai Gmap kan? Iya. Kita disasarin di kuburan. Kita akhirnya balik. Dan di tengah perjalanan, si Widi sama si Theo ini berhenti bang. Ya kita ikut berhenti dong, aku sama si Rama. Ternyata si Widi dapet telepon. Yang nelpon itu si Risma, yang kita tinggal di kamar. Ya halo Riz, kenapa Riz? Katanya gitu kan. Kalian di mana sih? Kok kalian berisik banget teriak-teriak dari luar ya? Wah kata gue. Hah? Kita di luar Riz, lu kita kunciin. Hah? Gimana nih? Cepetan dong kalian pulang, gue takut. Katanya si Risma. Kita jadi ikutan panik dong bang. Buru-buru kita berangkat, langsung kita balik. Sampai di sana, langsung kita bombardir lah si Risma ini dengan berbagai pertanyaan. Jadi ceritanya si Risma ini, dia tuh lagi tidur tadinya. Tapi dia denger nih, ada suara teriak-teriak dari luar bang, dari teras. Jadi itu penginapan itu ada terasnya di depan. Dia pikir itu oleh suara kita nih. Terus dia intip sedikit lewat horden dari jendela. Gak ada orang. Gak ada orang. Aduh berisik bang. Dan gak mungkin ada suara cewek-cewek lain karena di sekitaran itu cuma kita doang cewek-cewek yang nginep di situ. Kamar sebelah cowok. Akhirnya setelah itu dia balik badan. Terus dia jalan lurus. Nah jadi posisi penginapannya ini ketika kita masuk ke pintu, ini ada kasur. Terus kasurnya itu ada 2, jadi yang satu bisa ditarik maju gini. Terus jalan lurus itu langsung pintu kamar mandi. Jadi kita bisa langsung ngeliat nih ke arah kamar mandi. Nah ketika si Risma ini balik badan, tiba-tiba dia langsung shock. Karena di deket kamar mandi itu, dia diplototin bang. Sama sosok tinggi, hitam, matanya merah. Di dalam tempat penginapannya itu berarti? Iya, di dalam kamar ya? Iya. Terus dia telepon nih
kakaknya. Jadi memang si Risma ini kadang-kadang dia bisa ngelihat, ya cukup peka lah. Terus dan kakaknya ini pun sama, peka juga orangnya. Akhirnya dia telepon kakaknya, baru cerita gitu kan, kak, ya apa, gue takut nih ada yang nampakin katanya gitu. Terus kakaknya ini langsung tahu, hati-hati ya, yang di kamar mandi itu galak. Galak lagi. Dia bilang gitu bang. Udah akhirnya selesai ditelepon. Jadi akhirnya itu yang terjadi waktu kita tinggal si Risma ini. Akhirnya kita tenangin dong. Udah nggak usah dipikirin. Yuk main yuk gitu. Lagi-lagi kita main ludo. Selama kita main ludo ini, si Suryo itu masih tiduran di kamar cowok. Jadi dia memang capek banget, mungkin juga karena udah sakit. Jadi dia nggak ikutan main ludo. Tapi yang beda di main ludo kali itu bang, pas kita lagi seru-serunya, tiba-tiba teman gue yang si Widi ini, dia ngomong kayak gini, guys, sumpah guys, gue ngeliat ada putih-putih lewat guys, dari pohon. Gitu. Gue waktu itu mau bilang, udahlah gak usah dipikirin. Tapi masalahnya, 2 orang teman gue yang lain tuh ngeliat bang. Ngeliat juga? Ngeliat. Dan dia bilang, iya gue juga lihat. Yang satu, iya gue juga lihat. Apa nggak makin takut gue jadinya? Tapi ya udah, kita tetap main di situ. Nah, karena si Risma ini ngantuk, akhirnya si Risma ini tidur duluan. Bisa dong, berempat lagi. Masih lanjut main kartu, gak lama gue juga ngantuk. Akhirnya gue tidur. Pas gue tidur itu, kayaknya udah jam 12 atau jam 1-an lah gitu. Tapi baru gue tidur bentar, tiba-tiba gue ngerasain yang namanya rep-repan. Jadi ketika itu gue ditampakin sosok yang sama kayak yang dilihat si Risma. Jadi dia badannya tinggi gitu, tinggi banget lah pokoknya. Matanya merah gitu. Dan gue kebangunnya karena gue dibangunin sama si Widi. Puan, bangun. Hah, kenapa? Itu si Suryo kenapa? Suryo kesurupan. Kesurupan katanya. Gue masih kucek-kucek mata gitu. Oh iya gitu. Gue jalan akhirnya ke kamar sama cowok. Si Risma ini juga nih masih baru bangun lah, baru berdiri. Gue jalan duluan sama si Widi masuk. Di situ keadaan temen gue si Suryo, dia tuh udah apa ya, ngeraung-ngeraung bang, kayak harimau. Udah wow, udah kayak gitu-gitu. Gerem, kenceng banget. Dan di situ temen gue yang si Rama ini, dia udah sambil baca doa, sambil pegangin. Dan si Theo ini juga sama. Bahkan di tengah kekeosan itu, si Theo ini sampai telepon mamanya. Telepon nyokapnya? Iya, telepon nyokapnya. Mama, ini adek temennya kesurupan, adek mah. Oh, bacain ini kak, bacain ini gitu kan. Mamanya sambil baca doa, yang di sana juga sambil baca doa. Nah di waktu itu sebenarnya temen gue yang Rama ini, dia itu udah coba nih telepon si ibu yang jaga penginapan. Di WA, di telepon WA, di telepon biasa nggak dengar sama sekali. Nggak direspon, nggak ada respon ya. Yang lebih gilanya lagi, suara telepon rumahnya tuh kedengeran dari kamar kita, tapi nggak diangkat. Gila banget menurut gue. Sampai akhirnya temen gue yang Rama ini coba nih jalan keluar penginapan, cari pertolongan. Terus tiba-tiba ada nih mas-mas 2 orang dikasih tahu lah, mas tolongin saya. Kenapa mas? Teman saya kesurupan. Tapi rupanya mas-mas ini juga nggak bisa nolong. Ya udah, temen gue balik lagi si Rama ke kamar. Nah menurut informasi dari mamanya si Theo ini, kita disuruh keluar dari penginapan itu. Cari tanah merah, keluar dari sana biar kalian aman. Tanah merah? Katanya pada waktu itu. Ya kita percaya aja dong. Kita coba nih semua usaha supaya teman kita ini baikan lagi gitu. Akhirnya kita bopong si Suryo ini keluar. Tapi selama si Suryo ini kerasukan, dia itu kayak dibacain nih bang, ntar dia balik lagi jadi dirinya dia. Biasa lagi. Tapi ntar dia ngaum lagi, gerem lagi, kayak apa ya, setengah-setengah gitu loh ibaratnya. Jadi dia kayak tarik-tarikan sama yang mau nguasain diri dia.
Akhirnya kita bopong dia keluar. Terus teman gue yang si Risma ini juga ikutan keluar dong. Kita buru-buru. Si Risma ini masih sempet ngomong nih sama gue. Kan udah gue bilang, kakak gue juga bilang begitu. Jatuh. Kenapa nih si Risma? Risma bangun. Pas dia bangun bang, langsung hiiii. Kata gue, anjir, kesurupan juga nih anak. Si Risma juga kesurupan. Akhirnya kita PR dong ya. Si cowok gotong si Suryo, si cewek gotong si Risma. Kita bawa-bawa lah nih dia sampai ke Tanah Merah. Tanah Merah terdekat itu ada di dekat Gapura. Kita bawa dengan susah payah dia ke sana, tapi ternyata perjalanan ke situ tuh susah banget bang. Dan gue ngerasa ketika kita jalan keluar itu justru suasananya makin mencekam. Sepi banget, gak ada orang sama sekali. Padahal kita udah ribut banget di situ. Dan yang paling parah, ketika gue udah mau nyampe ke Tanah Merah, tiba-tiba si Risma ini bukan lagi ketawa-ketawa. Tiba-tiba dia nari. Nyinden dia. Nyinden bang. Gue tau nih anak gak bisa nari bang. Tapi tiba-tiba dia bisa nari gitu lama mulai. Dan sambil, lu tau lah sendiri, dia sambil kayak sedikit nyanyi gitu. Dengan bibirnya komat kamit pakai bahasa Jawa. Yang gue gak paham. Dan dia sempet tuh posisinya terjatuh kan. Terjatuh. Dan dia tiduran dia masih nari-nari bang. Ya ampun. Lu bayangin orang sinden sambil tiduran. Itu udah chaos banget. Kita udah baca doa, udah ada yang nangis-nangis. Gitu kan. Yang satu belum kelar, ini lagi muncul. Akhirnya setelah gue gak tahu tuh udah berapa lama kita komat kamit baca doa dan yang lain sambil gotong-gotong dia, tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Mungkin ini jalannya ya. Bapak itu datang, warga lokal bang. Jadi gue gak tahu namanya siapa, tapi gue masih ingat ciri-cirinya. Jadi bapak itu dia botak, tinggi, kulitnya sawo matang, khas Indonesia gitu. Dia waktu itu cuman pakai kaos segini sama celana pendek selutut. Bapak itu tanya ke temen gue yang cowok-cowok, ini pada kenapa nak? Gitu kan. Diceritain dong sama temen gue yang si Rama ini. Ini gini pak, gini bla 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 gitu kan. Sama si bapak ini akhirnya kita dibawa dan diarahkan ke masjid. Yang memang gak terlalu jauh lah, jalan sekitaran 1-2 menitan lah. Ketika nyampe di masjid bang, itu posisinya kayaknya masih jam 3:30 atau jam 4. Pagi tuh. Pagi banget, masih sepi-sepinya. Di situ temen gue yang 2 ini, si Suryo sama si Risma itu didudukin. Jadi masjidnya itu kayak ada tembok kecil yang bisa buat orang duduk gitulah. Deket pilar-pilar gitu. Nah temen gue yang cowok 2 lagi, si Theo sama si Rama ini, dia disuruh sholat goib. Sholat goib sama si bapak tadi. Tapi malangnya temen gue yang 2 ini ternyata gak ngerti bang. Sholat goib itu apa, bagaimana, niatannya apa gitu. Sampai lagi-lagi dapat pertolongan. Nah ada salah satu mas-mas yang memang dia liburan juga di sana. Dia itu mau main ke tempat penginapan temennya, tapi belum boleh tuh jam segitu. Akhirnya dia nunggu di masjid itu. Dan ketika ditanya gitu, diceritakan ternyata mas ini bisa. Akhirnya masnya inilah yang mengimami 2 teman cowok gue. Sholat goib. Itu sholat goib. Kemudian setelah selesai, mereka keluar dari dalam masjid itu. Terus si bapak-bapak ini bawa air putih. Doakanlah, kemudian sama temen gue diciprat dan diminumin nih dua-duanya sambil baca-baca doa. Baru sadar. Kalau yang si Suryo ini, dia udah kelihatan apa ya, normal lah gitu, maksudnya biasa aja. Tapi pas si Risma ini bangun, dia bingung bang. Kita kok ada di sini? Kita ngapain? Lu pada ngapain? Katanya gitu. Asli kayak orang linglung bang. Nggak sadar tuh. Nggak tahu dari tadi dia udah bikin orang heboh. Dan bahkan sebelum dia keluar yang masukinnya itu, dia bahkan ketika di masjid itu masih sempat kemasukan anak-anak sama nenek-nenek ya bang. Iya. Beneran. Sampai dia ngomongnya kayak gimana sih gestur nenek-nenek kayak pelan-pelan gitu kan.
Sampai akhirnya kita udah selesai, udah pada sadar nih, walaupun temen gue satu linglung, kita balik ke penginapan. Nah posisinya ketika kita balik ke penginapan itu udah azan subuh, jadi udah mulai rame. Kita masuk dan di situ kita ngeliat ibu-ibu penjaga penginapan itu juga ada nih keluar, masih pakai mukena bang, si ibu ini. Sama teman gue si Rama langsung disamperin lah, ibu kita mau refund, kita mau check out sekarang gitu. Ibunya heran dong, kenapa katanya gitu. Teman saya kesurupan bu, kita mau pindah begini. Ibunya awalnya nggak terima, mukanya galak bang. Ibunya nggak terima dan dia bilang, gak mungkin lah, orang udah banyak yang nginep di sini, nggak pernah nih kejadian kayak gini. Sama temen gue ditantang balik, ya saya juga udah sering bu nginep di sini, nggak pernah tuh ada kejadian kayak gini. Ibu kan punya CCTV, cek aja sendiri, digituin sama temen gue. Karena dia rasa nggak mempan, bapak yang nolongin kita ini kan masih ikut nih. Akhirnya bapak itu ngomong ke si ibu penjaga pakai bahasa Jawa. Nah nggak tahu kenapa pas diomongin sama si bapak itu, muka ibu itu yang awalnya kayak mau marah gitu kan, tiba-tiba dia mau nangis bang. Mau nangis dia. Terus dia nengok ke pohon, langsung dia buang muka. Mungkin di situ air matanya udah netes atau gimana. Akhirnya ibunya pulang, masuk ke rumahnya, terus dia keluar lagi, dia balikin uang kita. Itu posisinya baru sekitaran jam 5-an bang. Masuklah kita ke kamar masing-masing, itu pintunya nggak dikunci, buru-buru soalnya. Akhirnya kita packing, tapi si Risma ini masih linglung. Udah cepetan rapi-rapi, kita mau kemana kak? Udah liburan di Ancol aja, kata gue. Ancol. Gue udah kesel banget kan, udah kesel dan juga buru-buru. Di packing. Kita kira keluar sekitaran 5:30 dengan satu motor itu 2 koper gede-gede bang. 5:30 langsung dicari-cari penginapan, dapatlah satu hotel yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat tadi. Tapi karena mereka semalam full dan juga belum jam check-in, kita belum boleh masuk. Nunggu dulu. Ya akhirnya kita titip barang lah di situ. Terus di lobi itu kita pada nangis-nangis bang, berpelukan. Si Rama ini dia minta maaf sama kita semuanya karena dia ngerasa bersalah. Terus kita jawab, udahlah nggak apa-apa, lagian kan lu juga nggak tahu, kan lu juga udah pernah nginep situ nggak ada apa-apa, katanya gitu kan. Akhirnya kita keluar nih cari makan. Setelah kita cari makan, kita juga bingung mau kemana, sampai akhirnya kita sampai nongkrong di pom bensin bang, kayak gelandangan di Jogja. Terus ternyata teman gue yang si Rama ini, dia menceritakan nih kejadian yang kita alami ke salah satu teman kampus gue juga. Tapi dia anak kelas lain, inisialnya S. Nah jadi si S ini pacarnya kuliah di Jogja. Si S ini ceritalah ke pacarnya. Terus udah gitu si S cerita lagi ke kita. Kata cowok gue tuh daerah itu angker, katanya gitu. Jadi daerahnya tuh namanya daerah P. Gue kasih inisial aja ya. Di Jogja ya? Iya di Jogja, dekat keraton. Dia bilang, kata cowok gue tuh di situ angker, lagian ngapain sih di situ, udah tahu tempatnya begitu, katanya itu. Ya teman gue si Rama lagi-lagi kan gue nggak tahu, orang nggak pernah kejadian apa-apa selama nginep. Nah itu clue 1. Setelah itu kita jam 11-an atau jam 12-an gitu kita udah boleh check in. Nah setelah kita dapat kamar, akhirnya di situ kita barulah cerita. Sebenarnya tadi kalian pada kenapa sih? Gitu kan. Gue mau tahu deh cerita dari masing-masing kalian. Nah jadi di sini nih baru diceritain POV masing-masing. Nah jadi kalau versinya si Theo, tadi kan si Theo sama si Suryo ini kan nyium bom mati kan bang? Pertama. Ya di malam kedua itu. Ternyata habis itu dia tuh hubungin mamanya bang. Dan dia kirim foto juga. Tahu bang kata mamanya apa? Aduh adek, kenapa nginep di situ? Ini mah gak benar tempatnya gitu, serem gitu maksudnya. Aduh ngomong kayak gitu. Iya. Tapi lagi-lagi teman gue si Theo ini, nggak apa-apa lah mah, orang temannya Adi sering nginep di situ kok nggak kenapa-napa, katanya gitu. Ya udah, tapi hati-hati aja ya. Kalau bisa teman kamu yang cewek jangan di situ kamarnya. Tukar kamar lain aja. Katanya gitu bang. Jadi mamanya ini udah punya firasat nih yang cewek yang bakal kena gitu loh. Itu dari si Theo. Nah terus kalau dari si Risma, jadi sebenarnya
ketika dia hari pertama nyampe di penginapan, itu dia udah ngelihat sosok itu bang. Baru masuk penginapan dia langsung ngeliat sosok itu ada di kamar mandi. Yang Sosok hitam tinggi itu. mata merah itu. Iya. Tapi waktu itu dia kayak pura-pura nggak lihat aja gitu. Udahlah biarin. Toh gue juga nggak mau ngapa-ngapain di sini. Katanya gitu. Dan menurut si Risma ini, sosok bermata merah itu semakin galak di hari kedua karena kita itu ada yang buang pembalut itu sembarangan gitu lah. Dia makin emosi, makin marah. Jadi gangguannya itu paling parah di malam kedua. Gitu. Terus kalau dari si Suryo yang kesurupan juga ini, nah sebenarnya ketika dia tidur itu, dia tuh beberapa kali rep-repan bang. Yang ngerinya setiap dia rep-repan, terus dia kebangun. Ketika dia buka mata, ditampakin sosok. Tidur lagi, buka mata, sebelah sini, semua yang dia tengok tuh langsung dimunculin sosok. Dan anehnya, setiap dia tidur itu selalu berkelanjutan. Itu aneh banget. Kan jarang kayak gitu ya. Iya, sampai yang terakhir dia tidur, terus tiba-tiba dia ngeliat nih diri dia sendiri dikerubungin orang banyak. Dia ngeliat dari kejauhan diri dia yang lagi tiduran dikerubungin orang banyak. Dan ternyata disitulah pas dia kesurupan. Disitu pas kesurupannya dia. Berarti dia ngerasa kayak mimpi gitu. Iya, padahal sebenarnya dia udah kemasukan. Itu ternyata. Nah, kemudian si Suryo ini waktu dia lagi kemasukan kan disamperin nih sama kita. Salah satunya si Risma dulu. Si Risma ini dia megang juga lah si Suryo. Di situ sebenarnya si Suryo ini mau kayak ngomong sesuatu ke si Risma, tapi nggak keluar kata-katanya. Dan akhirnya si Suryo ini baru bisa menceritakan di situ. Sebenarnya dia mau ngomong ke si Risma. Mereka udah menceruh. Aduh. Si Suryo. Sebenarnya ternyata dia tuh mau ngasih tahu tuh cuman nggak keluar suaranya gitu. Ya akhirnya terjadi. Nyamber kan ke si Risma. Ini ngincer apa nih, gimana? Ngincer, ya gue nggak tahu ya, mungkin mau diambil alih atau mau dibawa atau mau gimana gitu. Karena si Risma tuh paling banyak yang dimasukin ya. Iya. Sama beberapa sosok yang kemasukan itu. Betul. Oke. Terus kalau dari versinya si Risma lagi nih, ketika dia keluar nih, kan kita pada keluar nih, sebenarnya dia tuh ngerasa takut bang. Karena apa? Menurut dia yang di luar, ketika kita keluar dari kamar penginapan kita, sebenarnya itu sosoknya malah jauh lebih banyak. Terus dia keluar. Iya. Jadi dia sebenarnya milih lebih pengen stay di penginapan aja. Meskipun ada sosok yang ngeganggu. Tapi dia ngerasa di luar itu jauh lebih banyak dan lebih bahaya. Dan terbukti. Sampai sasarin. Iya. Ternyata. Akhirnya setelah gitu, oh ya udahlah, gitu kan. Kita janji ya, jangan menceritakan ini kemana-mana sampai kita lulus kuliah. Sampai lulus. Berarti sekarang udah lulus dong nih. Udah. Makanya udah bisa cerita. Oke. Terus ada satu kejadian unik sih bang, yang gue bilang. Karena ini kan sebetulnya udah pernah gue ceritain ya di channel gue juga. Ketika video itu gue posting, rame lagi kita akhirnya ngomongin, mereka respon. Ternyata bang, di situ ada satu teman gue, si Risma ini, yang bilang, Kapu, gue baru inget deh. Kenapa? Gue bilang. Setelah kita balik dari Jogja itu, beberapa hari kemudian, tiba-tiba gue dimimpiin. Didatengin sama Nyi Roro Kidul. Anjay. Dimimpiin dateng Nyi Roro Kidul. Berkali-kali. Mimpinya itu berkali-kali. Sampai bikin dia tuh kepikiran. Sampai gue dikira stres kak sama orang rumah gue. Dia baru inget lagi tuh setelah ngelihat video yang ditayangin. Waduh, gue gitu. Berkali-kali mimpiin Nyi Roro Kidul. Waduh. Oke. Nah, akhirnya ya udah kan, setelah kita udah tahu, oh ya udah gitu kan. Dan balik lagi kesimpulan kita pada waktu itu ya diganggunya karena kejadian tadi.
Pertama karena buang pembalut. Yang kedua karena kita berisik bang. Tahu kan tadi kita ngucap kata-kata kasar. Karena rame itu ya. Ya memang ya ngomongnya gitu-gitulah kasar sih memang. Ya namanya anak muda main ngumpul pasti rame gitu ya. Iya. Jadi mereka yang penghuni sana nggak nyaman gitu. Nggak nyaman dan akhirnya memberi pelajaran mungkin. Kayak gitu sih. Oke. Nah tadi kan pas keluar kan sempat disasari nih ketika mau ke Disneyland atau ke tempat wisata lainnya. Si Risma ngomong nggak kalau di luar tuh apa yang mengganggu kalian gitu? Jadi waktu kita yang mau ke Disneyland itu dia kan nggak ikut. Nah dia itu sebetulnya nggak melihat sih ketika di awal itu, justru dia merasakan dan melihatnya itu ketika pas kita udah keluar yang udah si Suryo kesurupan ini. Gitu. Jadi dia notisnya itu pas nyampe hanya yang di kamar mandi aja. Oh, oke. Karena memang udah kasih eksistensi ke dia. Tapi kalau si Risma tuh dia nggak tahu apa yang ganggu kalian ketika sampai nyasar gitu. Enggak tahu. Oke. Padahal udah pakai Gmap ya. Aneh banget bang. Dan itu kita udah malam pula. Bayangin lu disuruh lurus tapi nggak ada jalan, terus ternyata lu di TPU. Itu malam ya di TPU-nya. Malam. Kita orang asing lagi. Bisa kan orang asing gitu. Nah cuman ketika kan disasarin terus si Risma nelpon nih. Kalau ngasih tahu kalau situasi di tempat penginapan tuh udah nggak nyaman. Jadi pas ketika balik ke tempat penginapan tuh lancar tuh, nggak nyasar lagi. Setelah dari TPU tuh nggak kesasar lagi. Oke. Jadi kita terakhir tuh disasarnya nyampe ke TPU bang. Baru setelah itu si Risma dan Suryo kesurupan. Betul. Ini kesurupannya berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kayaknya ada lah ya, dari jam 2 sampai subuh bang. Waduh. Lama banget. Sekitar berapa sosok yang masukin Suryo dan Risma? Kalau si Suryo itu dia cuman kayak dimasukin sosok harimau mungkin ya, karena dia memang menggeram-geram kayak harimau gitu bang. Tapi kalau yang si Risma ini, dia sempat yang kayak mungkin Kunti, mungkin juga yang ada suara anak-anak juga, terus juga nenek-nenek. Tapi yang paling epic Sinden itu. Karena itu dia paling lama. Dia nari sambil nyanyi juga gitu. Iya, ngomong bahasa Jawa. Dan gue gak tahu sama sekali gitu. Berarti ketika kalian pindah tempat penginapan baru itu aman. Di tempat penginapan yang baru ya? Gak ada apa-apa sih setelah itu. Nah setelah itu tetap lanjutin liburan gak? Sampai waktunya habis kan tadi kan niatnya kan 5 hari. 3 hari di tempat yang sebelumnya yang pertama. Nah yang di baru ini apakah habisin 2 harinya atau cuma nginep semalam doang? Nah jadi ketika pindah dari penginapan yang kesurupan itu, kita stay dulu nih di hotel yang dipilih temen gue 1 malam aja. Hari itu kita full gak ngapa-ngapain, bener-bener cuma bed rest, istirahat aja. Baru besoknya kita ganti lagi nih penginapan. Terus kita lanjut lagi kemana jalan. Oh berarti memang ngabisin sampai hari hanya sesuai yang direncanain ya. Betul. Harinya ya. Oke, dan ketika pulang itu selesai dari liburan cuman si Risma doang ya dimimpin Nyiroro Kidul itu? Iya, iya dong. Cuman gak ada kejadian lain yang masing-masing 6 orang termasuk Mbak Puan? Kalau gue yang tadi maksudnya setelah balik, setelah liburan udah pulang masing-masing nih? Gak ada? Gak ada sih, cuma dia doang tuh. Gak tahu kenapa, apa ada hubungannya sama sosok Sinden yang masukin dia, yang gak tahu juga. Gitu. Aduh, minta semoga nanti liburan kita gak ada yang aneh-aneh ya Mbak ya. Oh ya Mbak, tadi kan kita udah ngobrol di belakang layar kan, kalau Mbak Puan kan ada channel nih, ternyata channelnya barengan Bang Niki. Betul. Nah, Cermin Lawas 2. Betul, Cermin Lawas 2. Nah, jangan lupa mampir di subscribe juga dan kepoin videonya tuh apa aja biar buat tambahan asupan horor kalian gitu ya Mbak. Betul, kita juga akan memeriahkan dunia perhororan. Oke. Tetap langsung mampir ke Cermin Lawas 2. Jangan lupa subscribe. Oke, sebelum closing gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di Lautan Mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Mbak Puan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.